Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan pendidikan. A. Masalah pokok pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial, budaya, dan masyarakat. Kaitan yang erat antara bidang pendidikan sebagai sistem dan sistem sosial budaya, di mana sistem pendidikan menjadi bagiannya. Menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga permasalahan sistem pendidikan itu menjadi sangat kompleks. Misalnya, masalah mutu hasil belajar suatu sekolah tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat di sekitarnya. B. Jenis-jenis permasalahan pokok pendidikan. Yang pertama, masalah pemerataan pendidikan. Untuk memajukan bangsa kita perlu mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, maka pendidikan di Indonesia harus menerapkan pelaksanaan pendidikan yang merata. Pelaksanaan pendidikan yang merata adalah pelaksanaan program pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan atau biasa disebut perluasan kesempatan belajar. Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting, yaitu equality dan equity. Equality atau persamaan, yang artinya setiap anak bangsa memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan, sedangkan equity bermakna keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sama di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Yang kedua, masalah mutu pendidikan. Mutu diartikan sama halnya dengan memiliki kualitas dan bobot. Pendidikan yang bermutu yaitu pelaksanaan pendidikan yang dapat menghasilkan tenaga profesional yang berkualitas, sesuai dengan kebutuhan negara dan bangsa pada saat ini. Mutu pendidikan menjadi suatu permasalahan apabila hasil dari pendidikan tersebut belum mampu mencapai taraf yang diharapkan. Masalah mutu pendidikan yang harus disoroti dan diusahakan penanggulangannya di Indonesia adalah masalah pemerataan mutu pendidikan, terutama antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Yang ketiga, masalah efisiensi pendidikan. Beberapa masalah efisiensi pendidikan yang penting adalah: A. Bagaimana tenaga pendidikan difungsikan. B. Bagaimana prasarana dan sarana pendidikan digunakan. C. Bagaimana pendidikan diselenggarakan. D. Masalah efisiensi dalam memfungsikan tenaga. Jika dikaitkan dengan permasalahan nyata di masyarakat, maka masalah efisiensi pendidikan yang perlu memperoleh sorotan yaitu perihal pengangkatan, penempatan, dan pengembangan tenaga. Pengangkatan yang dimaksud adalah pengangkatan tenaga ke pendidikan untuk memenuhi kebutuhan di lapangan. Begitu pula dengan masalah penempatan. Di Indonesia, masalah penempatan guru masih saja terjadi dalam lingkungan pendidikan. Seringkali ditemukan bahwa seorang guru mengajar suatu bidang studi yang tidak sesuai dengan lulusannya. Jika ditinjau dari masalah pengembangan tenaga ke pendidikan, maka kaitannya adalah penanganan pengembangan tenaga pelaksanaan di lapangan sangat lambat. Contohnya yaitu kesiapan tenaga kependidikan dalam menyambut kurikulum baru yang perubahan kurikulum terlalu cepat dan tidak dibarengi oleh kesempatan dari tenaga pendidik. Yang keempat, masalah relevansi pendidikan. Masalah relevansi adalah masalah yang timbul karena tidak sesuainya sistem pendidikan dengan keperluan pembangunan nasional. Masalah relevansi terlihat dari banyaknya lulusan dari satuan pendidikan tertentu yang tidak siap secara kemampuan kognitif dan teknikal untuk melanjutkan ke satuan pendidikan di atasnya. C. Permasalahan aktual pendidikan di Indonesia. Berikut masalah aktual pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama, masalah keutuhan pencapaian sasaran. Ia mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Tujuan pendidikan bahwa yang dimaksud dengan manusia utuh adalah manusia yang sehat jasmani dan rohani.
yang berimbang antara duniawi dan ukrawi. Untuk itu banyak hambatannya yang harus dihadapi seperti A. Beban kurikulum. B. Pendidikan efektif sulit diprogramkan karena pelaksanaannya sangat tergantung kepada kemahiran dan pengalaman guru. C. Pencapaian hasil pendidikan efektif memakan waktu sehingga memerlukan ketekunan dan kesabaran pendidikan. D. Penilaian hasil pendidikan efektif tidak mudah. Yang kedua, masalah kurikulum. Masalah kurikulum meliputi masalah konsep dan masalah pelaksanaannya. Sumber masalahnya ialah bagaimana sistem pendidikan dapat membekali peserta didik untuk terjun ke lapangan kerja dan memberikan bekal dasar yang kuat untuk keperguruan tinggi. Berikut ini adalah beberapa masalah kurikulum. A. Kurikulum pendidikan Indonesia terlalu kompleks. Kurikulum yang dijalankan di Indonesia terlalu kompleks. Hal ini akan berakibat bagi guru dan siswa. Siswa akan terbebani dengan segudang materi yang harus dikuasainya, sehingga siswa harus berusaha keras untuk memahami dan mengejar materi yang sudah ditargetkan. B. Seringnya berganti nama. Kurikulum pendidikan di Indonesia sering kali mengalami perubahan, namun perubahan tersebut hanyalah sebatas perubahan nama semata. Tanpa mengubah konsep kurikulum, tentulah tidak akan ada dampak positif dari perubahan kurikulum pendidikan Indonesia. C. Kurangnya sumber prinsip pengembangan. Pengembangan kurikulum pendidikan berdasarkan sumber prinsip, yaitu data empiris atau pengalaman yang terdokumentasi dan terbukti efektif, dan data eksperimen atau temuan hasil penelitian. Yang ketiga, masalah peranan guru. Guru adalah salah satu komponen yang penting dalam pendidikan. Dari sisi kebutuhan murid, guru tidak mungkin seorang diri melayaninya. Untuk memandu proses pembelajaran murid, ia dibantu oleh sejumlah petugas lainnya seperti konselor, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar. Yang keempat, masalah pendidikan dasar 9 tahun. Tujuan pendidikan dasar yaitu memberikan bekal kemampuan dasar pada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Berikut hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun. Yang pertama, realisasi pendidikan dasar yang diatur dengan PP nomor 28 tahun 1989. B. Kurikulum yang belum siap. C. Pada masa transisi para pelaksanaan pendidikan di lapangan perlu disiapkan melalui bimbingan, penyuluhan, penataraan, dan lain-lain. D. Solusi masalah pendidikan di Indonesia. Yang pertama, solusi masalah pokok pendidikan di Indonesia. A. Solusi masalah pemerataan pendidikan. Hal dasar yang sangat dibutuhkan dalam upaya pemerataan pendidikan Indonesia adalah dana serta birokrasi yang jelas dan mudah. Ada dua cara yang diupayakan, yaitu cara konvensional dan cara inovatif. Yang pertama, cara konvensional adalah yang pertama, membangun gedung sekolah seperti SD, Inpres, dan atau ruangan belajar. Yang kedua, menggunakan gedung sekolah atau sistem bergantian bagi pagi dan sore. Yang berikut cara inovatif. Yang pertama, sistem tersebut dirintis di Solo dan diseminasikan ke beberapa provinsi. Yang ketiga SD pada daerah terpencil. Yang keempat, sistem guru kunjung. Yang kelima, SMP terbuka. Yang keenam, kejar paket A dan B. Yang ketujuh, belajar jarak jauh seperti universitas terbuka. B. Solusi masalah mutu pendidikan. Upaya pemecahan masalah mutu pendidikan dalam garis besarnya seperti
A. Pengembangan kemampuan tenaga kependidikan melalui studi lanjut. B. Penyempurnaan kurikulum. C. Pengembangan prasarana dan menciptakan lingkungan yang tentram untuk belajar. D. Penyempurnaan sarana belajar seperti buku paket, media pembelajaran. E. Peningkatan administrasi manajemen khususnya yang mengenai anggaran. F. Kegiatan pengendalian mutu. Yang kedua, solusi masalah aktual pendidikan di Indonesia. Ada beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk menanggulangi masalah-masalah aktual pendidikan, antara lain sebagai berikut. A. Pendidikan efektif perlu ditingkatkan, pendekatan keterampilan proses yang sudah disebarluaskan konsepnya. B. Pelaksanaan ekstrakurikuler dikerjakan dengan penuh kesungguhan dan hasilnya diperhitungkan dalam menetapkan nilai akhir ataupun kelulusan. C. Pemilihan siswa atas kelompok. D. Pendidikan tenaga pendidikan perlu diberi perhatian khususnya guru menjadi penyebab utama lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan. E. Untuk pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun dengan gerakan wajib belajar, perlu diadakan penelitian seperti meluas pada masyarakat untuk menemukan faktor penunjang utamanya dan faktor penghambatnya.